Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan menggelar parade keliling Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Mereka mengkampanyekan bumi bukan tempat sampah serta isu lingkungan lainnya. Parade kampanye lingkungan oleh ratusan masyarakat ini dilakukan dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan di Sampit. Sambil berjalan kaki, mereka menyuarakan isu-isu lingkungan melalui spanduk serta poster yang dibawa. Kegiatan ini digelar dalam memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 April lalu dengan mengangkat tema Bumi Bukan Tempat Sampah. Selain Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan, kegiatan juga melibatkan Karang Taruna, pelajar serta mahasiswa. Mereka turut melakukan aksi nyata dengan membersihkan sampah plastik di sepanjang rute jalan yang dilintasi. Kegiatan ini diharap dapat menyadarkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Di samping itu, dukungan pemerintah juga sangat dibutuhkan. Tema bumi itu bukan tempat sampah. Nah, kenapa kita ngangkat tema itu? Dikarenakan kita ngelihat sendiri kondisi di Sampit gimana, terutama kota Sampit. Dampak dari sampah, bahwasanya dampak dari sampah ini banyak sekali menimbulkan dampak negatif. Contohnya kayak baru-baru ini sering terjadi banjir karena musim hujan itu, dan kita tahu semua pasti penyebabnya karena sampah yang tersumbat di irigasi gitu kan. Mungkin kalau dari tujuan kegiatan ini sendiri sih untuk sama-sama menyadarkan kawan-kawan, menyadarkan masyarakat terkait kepeduliannya terhadap lingkungan. Harapan kita pengennya itu targetnya pemerintah Kotim sendiri itu mendukung gerakan kita gitu Bang. Contohnya yang kayak kita butuhkan sekarang itu, jadi kita butuh fasilitas untuk pengelolaan sampah. Karena selama ini kan belum ada pengelolaan sampah di Sampit gitu kan. Yang ada ya ke depo, ke TPA, dari depo ke TPA gitu kan yang ada. Nah itu kan bukan penyelesaian masalah gitu kan, tapi pemindahan masalah. Nah target kita adalah kita harus bisa menyelesaikan masalah sampah ini minimal bisa didaur ulang gitu. Kampanye lingkungan ini mendapat sambutan antusias peserta. Mereka berharap kegiatan serupa dapat sering digelar agar semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Kita jangan membuang sampah sembarangan tadi, terutama itu harus ditanamkan dalam diri kita sendiri, karena jika diri kita tidak bisa menanamkannya, siapa lagi gitu. Dari kita sendiri kita harus menjaganya. Yang pastinya kita jangan harus membuang sampah sembarangan, buanglah ke tempat sampah yang tersedia. Terus jangan juga buang sampah di sungai, apalagi kalau kita buang sampah di sungai itu sangat membahayakan karena menjadi sungai itu tercemar dan juga lingkungannya tercemar gitu. Kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya di Taman Kota Sampit ini turut diramaikan lomba mewarnai dan membuat eco-friend, termasuk melukis dan penampilan puisi dengan tema terkait lingkungan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur jalur partai politik dibuka pada Agustus mendatang. Bakal calon wajib diusung minimal 8 kursi anggota legislatif hasil pemilihan umum pada Februari lalu. Berdasarkan peraturan KPU tentang tahapan pemilihan kepala daerah serentak, pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur dibuka pada tanggal 27 Agustus mendatang. Masa pendaftaran melalui jalur partai politik tersebut berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 29 Agustus. Mereka yang mencalonkan diri wajib diusung 20% dari 40 kursi DPRD Kota Waringin Timur. Bakal calon harus mendapat dukungan minimal 8 kursi legislatif dari partai politik maupun gabungan partai politik. Berdasarkan hasil pemilu legislatif 14 Februari lalu, hanya PDIP dengan perolehan 10 kursi yang dapat mengusung sendiri pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Sedangkan partai politik peserta pemilu lainnya harus melakukan gabungan atau koalisi untuk mengusung pasangan bakal calon. Sesuai dengan ketentuannya bahwa mereka yang mencalonkan diri melalui partai politik itu harus didukung oleh minimal 20%.
20% dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kota Timur. Jadi jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kota Timur itu 40 kursi. Jadi minimal harus ada partai politik atau gabungan partai politik sejumlah 8 kursi itu. Hasil pemilu legislatif kemarin itu hanya PDI Perjuangan ya dengan jumlah 10 kursi. Jadi hanya PDI Perjuangan yang bisa sendiri mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati Kota Timur. Kalau partai lain harus bergabung, dengan partai politik lainnya untuk bisa mengusung atau mencalonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sementara masa pendaftaran bakal calon jalur perseorangan telah ditutup pada tanggal 12 Mei kemarin. Selama pendaftaran yang berlangsung 5 hari itu, tidak ada satupun bakal calon perseorangan yang mendaftar ke KPU Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Warga khususnya yang sering berolahraga di Taman Kota Sampit pada Minggu pagi berharap area itu dijadikan kawasan Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor, sehingga mereka bisa berolahraga dengan aman dan nyaman tanpa khawatir mengalami kecelakaan. Sudah sejak lama setiap minggu pagi Taman Kota Sampit selalu ramai dipenuhi warga yang berolahraga, baik itu lari, jalan kaki, maupun bersepeda mengelilingi kawasan taman. Meski begitu, warga merasa sedikit terganggu dengan banyaknya kendaraan bermotor yang melintas. Kegiatan olahraga akhirnya harus dibarengi dengan rasa was-was karena khawatir mengalami kecelakaan. Warga berharap Taman Kota Sampit menjadi kawasan bebas kendaraan bermotor terutama pada Minggu pagi. Dengan banyaknya warga yang berolahraga, maka lokasi itu dinilai layak jadi kawasan hari bebas kendaraan bermotor. Seharusnya untuk Taman Kota untuk spesial khusus hari Minggu ya, seharusnya itu sudah diberlakukan Car Free Day. Karena melihat antusias masyarakat untuk olahraga di sini begitu banyaknya. Dilihat masih banyak yang lari-lari, tapi masih banyak yang mobil-mobil pada keluyur-luyur di sini daerah sini gitu loh. Jadi bikin kan kemacet, kadang bikin susah, kita olahraga juga nggak terlalu bebas gitu. Kalau untuk kita yang bawa anak-anak agak rawan karena mobil, motor kayak istilahnya kan. Tapi kalau motor nggak masalah, tapi mobil kan masih banyak yang berkeliling di sekitar putaran Taman Sampit ini. Mudah-mudahan lah kedepannya dari pihak terkait memikirkan gimana caranya supaya masyarakat di sini berolahraga dengan aman dan tenang secara enak gitu loh. Selain berolahraga, juga banyak warga yang datang untuk berwisata ke Taman Kota Sampit. Apalagi pada Minggu pagi, sudah banyak pelaku UMKM yang berjualan di lokasi itu, sehingga penerapan hari bebas kendaraan bermotor diyakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi kan tiap minggu itu kan sudah orang-orang pada mengumpul semua jalan sini. Jelas mengganggu bagi pejalan kaki kan, bagi pengguna jalan. Sebenarnya kan pemerintah daerah sendiri kan harus mengaktifkan ini seharusnya. Ya, apalagi kan ada UMKM kayak gini kan. Itu kan sepantasnya kan untuk masyarakat, untuk apa segala kan. Itu sebenarnya. Jadi, harapannya untuk hari Minggu Pak ya bisa untuk hari Minggu. Hari Minggu. Ya kalau untuk hari-hari lain ya boleh lah. Gitu kan. Soalnya kalau hari biasa itu kan nggak terlalu padat kayak gini. Ya yang benar kan untuk anak-anak kan rawan. Untuk orang tua kan bisa dihindari gitu kan. Anak-anak kan kasihan dia. Pada tahun 2019 lalu, Taman Kota Sampit pernah dijadikan kawasan hari bebas kendaraan bermotor. Namun seiring berjalannya waktu, kendaraan bermotor dapat bebas melintas meski banyak warga yang berolahraga. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Petani cabai rawit di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur sukses memanfaatkan sistem digitalisasi dalam mengelola pertaniannya. Produksi cabai yang dihasilkan mampu meningkat 50% dibanding ketika dikelola secara manual. Di lahan seluas kurang lebih setengah hektar inilah petani cabai rawit asal Sampit sukses meningkatkan hasil produksinya. Hal itu berkat pemanfaatan sistem digital dalam mengelola pertaniannya. Sistem digital yang digunakan adalah untuk pengairan serta pemupukan tanaman secara otomatis melalui mesin kontrol, termasuk mengontrol nutrisi pada tanah agar lahan pertanian lebih subur. Sistem digital ini membuat pengerjaan petani dapat lebih efektif dan efisien. Lahan seluas setengah hektar ini mampu dikelola hanya oleh 2 petani, lebih sedikit dibanding sistem manual yang membutuhkan hingga 5 orang. Pemanfaatan sistem digital juga membuat hasil produksi cabai rawit petani meningkat hingga 50%. Dalam 5 hari sekali, cabai yang diproduksi mampu mencapai 300 kg. Perbandingannya sangat banyak sekali, Mas. Ya, kita memudahkan untuk segala hal, pemupukan, terus pengairannya, kita memantaunya lebih enak daripada kita manual atau belum ada digitalnya. Hasilnya lebih maksimal, bisa memantau penyakit atau kekurangan nutrisi bisa dipantau. Sekali panen sekitar 200 kilo sampai 300 kilo. 200 sampai 300. Berapa kali, Pak? 5 hari sekali. Ini masih petikan kelima ini. Jauh lebih banyak. Ke bobotnya itu atau beratnya itu lebih berat yang pakai digital. Pertamini Digital ini merupakan program binaan Bank Indonesia Kalimantan Tengah sebagai upaya dalam meningkatkan hasil produksi pangan di daerah, terutama terhadap sejumlah komoditi penyumbang inflasi. Yang kami lakukan dari Bank Indonesia ini untuk mendorong masyarakat untuk betul-betul mau menggeluti dunia pertanian, khususnya tanaman pangan, sehingga ke depan akan berdampak pada peningkatan produksi pangan, khususnya pangan yang berdampak terhadap inflasi. Cabai merah, cabai rawit, kalau ada bisa tumbuh bawang merah juga bagus ya. Itu kalau semua tumbuh dari bumi Kalimantan Tengah akan sangat bagus. Nanti yang ada di pasar adalah barang-barang dari Provinsi Kalteng yang mungkin distribusinya lebih dekat dan lebih gampang dan harganya insya Allah lebih murah, dan harapannya ke depan dengan produksi yang memadai akan stabil pasokannya sepanjang tahun dan harga tidak berfluktuasi atau harganya stabil. Dengan meningkatnya sektor pertanian di Kalimantan Tengah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan di daerah setempat, sehingga fluktuasi harga bahan pangan dapat terus stabil. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.